COVID-19 mengajarkan kita untuk lebih kuat menapaki serta menghadapi setiap tantangan yang muncul. Dengan begitu, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam mengalihkan mata pencaharian. 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk berjuang melawan COVID-19, namun kita harus berani keluar dari zona nyaman. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita semua untuk siap mengelola keuangan dengan baik dan bijak, juga menjadi kunci untuk dapat bertahan terus ke depan. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga perlu adanya peran wanita untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar mampu mencukupi kebutuhan keluarga pasca pandemi COVID-19. Upaya peningkatan pendapatan keluarga menjadi salah satu program yang perlu untuk digalakkan bagi kader pimpinan Ranting Aisyah atau PRA Kelurahan Karangasem untuk dapat berinovasi mendatangkan penghasilan, mulai dari mengasah kemampuan yang dimiliki dan kemudian menciptakan lapangan kerja baru bagi diri sendiri dan juga keluarga. Bukan hanya peningkatan pendapatan yang menjadi fokus, melainkan penghematan pengeluaran yang harus dijaga sehingga terjadi penguatan ekonomi dalam sebuah keluarga. Karena hidup harus tetap berjalan dan pendidikan anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama. Sebagai garda terdepan di dalam pola pengasuhan dan pendidikan karakter keluarga, peran wanita di dalam rumah tangga tentu saja menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan hidup dan keberlanjutan ekonomi, terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor keuangan rumah tangga di era pasca pandemi ini, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang tepat untuk program pendampingan ini adalah para pimpinan Ranting Aisyah Karangasem Surakarta. Dengan program pemberdayaan ini, diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi para ibu rumah tangga untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan secara mandiri dengan mengandalkan kemampuan dan keterampilan sendiri. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga, khususnya ibu rumah tangga, dalam kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Oleh karena itu, kami mempersembahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Inovasi Income Generating untuk meningkatkan pendapatan keluarga pasca pandemi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan pada bulan April 2022 berlokasi di Karangasem, Laweyan, Surakarta dengan mengambil tema Inovasi Income Generating untuk meningkatkan pendapatan keluarga pasca pandemi. Income generating sendiri itu adalah satu hal untuk meningkatkan pendapatan keluarga di samping atau di luar pendapatan utamanya. Itu yang dimaksud dengan income generating. Lokasi pengabdian kami ada di Kota Surakarta, tepatnya di Kecamatan Laweyan, ada di Kelurahan Karangasem. Kenapa kami memilih tema income generating? Karena diharapkan atau untuk menghadapi situasi pasca pandemik yang serba tidak menentu ini, diharapkan ibu-ibu dari pengurus Ranting Aisyah
di Karangasem ini bisa memberi kontribusi untuk pendapatan keluarga melalui income generating ini. Dan kenapa alasan kami memilih di Karangasem? Karena diketahui bahwa pimpinan Ranting Aisyah Karangasem ini merupakan ibu-ibu dengan berbagai profesi. Mulai ada yang bekerja sebagai dosen, ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja mengajar anak didik di TK maupun PAUD, dan lain sebagainya. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dari kegiatan FGD untuk menangkap kejadian atau menangkap kondisi yang berlangsung, kondisi yang terjadi di komunitas pengurus Ranting Aisyah Karangasem, Laweyan, Surakarta. Ternyata ketika kami lakukan kegiatan FGD ini didapatkan temuan atau kita menemukan bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu ini ketika berada di masa pandemi, dan ini berlangsung sampai pasca pandemi. Salah satu yang dihadapi adalah untuk ibu-ibu yang sudah punya kegiatan, sudah punya usaha, ternyata mereka mengalami penurunan omset penjualan yang sudah punya usaha, dan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tidak urung juga ada penurunan pendapatan yang diperoleh dari kepala keluarganya. Untuk itu kami berharap bahwa kegiatan PKM di Karangasem ini bisa memberi dampak untuk membekali ibu-ibu mendapatkan pendapatan tambahan untuk meningkatkan income generating ini. Kemudian dari kegiatan ini kami harapkan selain membuka wawasan bahwa ibu-ibu bisa memberi kontribusi untuk peningkatan pendapatan keluarga, kami juga memberikan bekal keterampilan atau sharing keterampilan, penambahan bekal untuk melakukan income generating ini. Proses pengabdian sendiri ini berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, kami melakukan FGD tadi untuk menangkap situasi yang terjadi di lingkungan ibu-ibu pengurus Ranting Aisyah Karangasem. Kemudian yang kedua, kami melakukan sarasehan, bercerita, berbagi bersama, memberi keterampilan, menambah wawasan tentang income generating ini. Kemudian yang terakhir, kami melakukan pendampingan secara langsung. Kami mendatangi lokasi usaha ibu-ibu yang mengikuti acara pengabdian ini. Untuk pendampingan kemarin kami lakukan 3 kali di 3 lokasi yang berbeda untuk 3 usaha yang berbeda juga. Kemudian alhamdulillah pada kegiatan pengabdian ini kami tidak mengalami kendala yang signifikan karena ternyata memang responnya yang cukup baik. Ibu-ibu sangat menyambut baik kedatangan kami, bertukar informasi, sharing knowledge. Kita juga bisa berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, informasi bersama mengenai income generating ini. Dan ibu-ibu sangat mengharapkan bahwa untuk periode selanjutnya kita masih bisa bekerja sama, masih bisa sharing pengetahuan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya. Dengan diakhiri dengan relevansi kegiatan ini dengan program studi, karena kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tentunya kegiatan penambahan income generating untuk ibu-ibu ini sangat relevan dengan Fakultas Ekonomi kita. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah memikirkannya tidak sekedar buahnya, tetapi bagaimana buahnya itu menjadi berkah. Karena kalau kita itu nanti sudah sampai pada tataran terima itu ngeten. Aku oleh sebulan tak ini takdir Allah rezeki yang diberikan kepada saya itu. Jangan melihat yang lain. Karena kambing yang kita pakai antara baju saya dengan agemani berbeda itu pasti ukurannya berbeda. Sudah, kalau itu memang biasa. Jadi Bulina, kenapa ya ketika saya sudah seperti itu kok rasanya kok kurang? Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Dia jangan sakit di kamu luang dengan dosen. Ini mungkin ada yang begitu. Jangan salah Bapak Ibu. Jadi sama-sama profesinya seperti saya melihat sendiri teman-teman yang menurut kata-kata orang luar itu kudunya lah kepenak di dokter itu hanya dikasih itu, ini kenyataan yang terjadi. Nah, berarti apa? Ada hal yang salah dari diri kita. Jadi tadi kita itu merasa bahwa kita itu kurang atau tidak cukup, maka kalau dari saya income generating itu ngakei ibadahnya. Siapa tahu sholat kita itu belum benar. Siapa tahu hubungan kita dengan rencang-rencang itu kurang baik. Siapa tahu lidah kita sering menyakiti orang. Siapa tahu sedekah kita kurang, zakat kita belum terbayarkan. Itu dulu. Jadi adanya nanti kok kurang toh, kurang. Nah, karena apa? Cara memaknai income generating itu yang berbeda. Nah, Allah sudah janji Allah loh ya, ini saya jadi kulinawe kok kamu sih, janji Allah loh. Ketika kamu itu memberikan satu, jadi adanya 10 sampai dengan 700, itu ayatnya jelas dan tidak mungkin ngapusi. Maka harus bagaimana kita? Yang pertama tadi didandani dulu kita. Caranya ya tadi, kalau saya diruntut dari kita bangun tidur, sebelum bangun tidur insya Allah monggo ditambahi sholat tahajud, cukup ditambahi sholat hajat. Jadi mumpung bulan Ramadan, nanti kalau ngejak pulau barang dia, karena itu kalau tidak dipaksa juga tidak akan dilakoni. Nah itu nyuruh meminta kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Pasti saya malu kok, ini kata Allah loh, saya malu tidak mengabulkan doa hamba. Dan buat nekono nangis, ya Allah kok pulau itu diparingi kok rasanya kok kurang gitu. Buat pulau rezeki pulau diparingi luas, jangan lupa diparingi akhiri pelajar apa berpengalaman pengajar. Di situ ada sedekah subuh, itu luar biasa itu doyol. Dan tadi lihat anak-anak itu ternyata sudah mulai adik-adik TPA itu ada yang bunyi saya lihat tapi subhanallah seperluan pasak iki longgar jadi kulungi saya kok longgar ya orang. Tapi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan kadang-kadang begini, ini lali ya kurang yang kulungi sedikit tak tambahin didorong kayak dosa gitu loh. Nah itu menjadi habit atau kebiasaan yang baik itu. Karena apa? Di situ akan mencegah dari bahaya. Habis itu adalah sholat qobliyah subuh, dimana pahalanya sama dengan mendapatkan dunia dan keisinya. Aku nanti itu hilang. Dan kayak ngomong kok boleh 1.000 kecil loh. Dunia sakit ini. Langsung subuh tetap dilanjutkan kalau sakit, sholat suruh dan seterusnya. Ada satu sholat yang jangan ditinggalkan, yaitu sholat duha. Sak repot-repotnya untuk istilah. Nanti akan sampai pada suatu titik yang akan mengerjakan sholat itu belum.
belum banget. Nah, itu berarti tidak sampai pada masalah itu. Saya yakin ibu-ibu saya jauh dengannya dibandingkan dengan saya. Saya di titik-titik Bismillah moga-moga saged dan istiqomah. Percaya saya, nanti tidak akan kita itu nanti akan mengeluh. Kemudian sedekah, Bapak Ibu, sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang. Sekali lagi, tidak selalu dalam bentuk uang. Penjenengan mungkin tidak terasa ketika penjenengan menyiapkan sahur, ketika penjenengan mulai mengususi dunia, Bismillah ya Allah, sedekah untuk keluarga. Syukur ke ibu-ibu yang punya penghasilan, ketika penjenengan membeli berangga, membeli bawah, yang mungkin dari hasil penjenengan bekerja, sedekahnya luar biasa. Karena kewajiban membiayai keluarga itu adalah suami, kepala rumah tangga. Tetapi ketika Allah menakdirkan bahwa kita rakyatan sitek oleh, ya kalau dulu kan tidak terkait, berarti itu sedekah kita kepada keluarga. Nah ini memang sedekah kok Allah. Nah hanya di situ kita itu memanagenya yang belum itu niatnya malu, niatnya ayo diluluske, putrane jaluk jajan, Bismillah sedekah, putrane jaluk susu, Bismillah sedekah. Sudah intinya itu terus. Nanti insya Allah income generating, nanti pendapatan keluarga kita memang secara real kodoh umpamane sebulan ini 1 juta, ini misalnya begitu. Jumlahnya kodoh, tetapi keberkahan di dalamnya itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Jangan belum gini contohnya. Belalah ki watuk. Atuk nggih, nek Allah ki berkah. Tuku batu sil apa tuku koniden sing regane Rp2.000. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh. Itu berkah. Jadi monggo kita perbaiki mindset kita bahwa yang dimaksud income generating ini adalah bukan memperoleh sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pendapatan kita, tapi monggo kita itu bersedekah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu nanti ketika kita itu memberi, Allah pasti memberi. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.